Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, ini adalah merupakan pertemuan yang kedua dari pelajaran kita membahas kitab Tuhfah Saniyah yang merupakan kitab yang menjelaskan tentang kitab Matan Al-Jurumiyah. Ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Nah, kitab Al-Jurumiyah itu masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Merupakan kitab nahwu untuk pemula. Ya, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita menjelaskan tentang beberapa muqaddimah. Dan di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang definisi kalam secara etimologi dan secara terminologi. Ya, kita masuk kepada kitabnya. Ini sampul daripada kitab tersebut, yaitu At-Tuhfah As-Saniyah Bisyarhi Al-Muqaddimatil Jurumiyah, ta'alif Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid. Berkata Syarih itu Muhammad Muhyiddin, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kitab ini beliau mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini ma'ruf di kalangan para ulama ketika mereka menulis kitab, maka mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 alasan dari para ulama ketika mereka memulai atau mengapa mereka memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim, yang mana dalam setiap suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka mencari berkah. Ya, dalam rangka mencari berkah. Atau yang kedua adalah dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana surat-surat beliau mulai dengan Bismillah. Ketika beliau mengirim surat ke negeri-negeri kufar, mengajak pemimpin negeri tersebut untuk masuk ke dalam Islam, beliau memulai dengan Bismillah. Ya, seperti contohnya beliau mengirim surat kepada pembesar kerajaan Rum dan raja-raja yang lainnya, itu beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, min Muhammad bin Abdillah, atau min Rasulillah Muhammad bin Abdillah ila azimir Rum, kepada pembesar Rum. Setelah itu beliau memulai isi surat beliau. Yang ketiga adalah mencari berkah. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan tentang setiap amalan yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia terputus, maksudnya terputus berkahnya. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun maknanya adalah sahih. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembahasan. Kata beliau, qala al-musannif, berkata al-musannif. Al-musannif
itu adalah merupakan isim fa'il dari sonnafa yusannifu, ya, yang artinya mengarang, ya, atau membuat suatu karya tulis, ya. Maka yang beliau maksudkan di sini qallal musannif, ya, yaitu musannif yang dimaksudnya adalah penulis dari kitab, ya, Muqaddimah al-Jurumiyah yang beliau jelaskan dalam kitab ini. Di sini beliau sebutkan nama lengkap dari pengarang atau musannif tersebut. Kata beliau, wa huwa Abu Abdillah, dan beliau adalah Abu Abdillah. Jadi kunyahnya beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud, ya, nama beliau adalah Muhammad. Beliau adalah merupakan putra dari orang yang bernama Daud. Jadi Muhammad bin Daud, Muhammad yaitu putranya Daud As-Sunhaji, ya. Jadi nama beliau Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Al-Ma'ruf, ya, Al-Ma'ruf yang dikenal bi Ibni Ajurum. Jadi beliau ini lebih dikenal dengan Ibnu Ajurum, ya. Al-Maulud fi sanah al-ithnatain wa sab'ina wa sittami'ah. Kata beliau, jadi Ibnu Ajurum ini dilahirkan pada tahun 672 Hijriah. Kemudian wal mutawaffi, bisa dibaca al mutawaffi, bisa dibaca al mutawaffa, tapi yang lebih cocok dibaca al mutawaffa. Wal mutawaffa, dan diwafatkan, ya, dan diwafatkan fi sanah 23 wa 700, ya, pada tahun 723 minal hijratin nubuwah, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi setelah Nabi berhijrah itu beliau lahir adalah pada tahun ke-672 dan wafat pada tahun 723. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Nah, setelah itu beliau menyebutkan perkataan dari al-muallif. Apa perkataan dari al-muallif dalam matan tersebut? Yaitu al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wadi'ah. Jadi kalam, ini definisi kalam. Iya, jadi al-musannif menyebutkan definisi kalam adalah, kata beliau, al-kalam huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wadi'ah. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan peletakan. Nah, di sini beliau akan jelaskan secara terperinci dari definisi yang dibawakan oleh Ibnu Ajurum ini. Kata beliau, wa aqul, dan saya katakan. Yang mengatakan aqul di sini adalah asy-syarih, yaitu pensyarah dari kitab ini, itu Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid. Kata beliau, wa aqul lil lafzi kalam ma'nayan. Lafaz kalam itu, kata beliau, adalah ma'nayan, ada dua makna. Ada dua makna. Ahaduhuma lughawiyun. Ya, ahaduhuma lughawiyun. Salah satu dari keduanya adalah lughawiyun, yaitu secara bahasa atau makna secara bahasa. Makna secara bahasa atau lebih dikenal dengan istilah secara etimologi. Berarti ini definisi kalam secara etimologi. Wa makna tsani
nahwiyun. Makna yang kedua adalah secara nahwu, maksudnya secara istilah nahwu, atau inilah yang disebut dengan secara terminologi. Ya, kita lihat penjelasan beliau. Kata beliau, ammal kalam al-lughawiyyu, adapun kalam, ya, secara bahasa, secara etimologi, fahuwa ibaratun, ya, fahuwa ibaratun, yaitu ungkapan, amma tahsulu bisababihi faidatun, yaitu ungkapan dari sesuatu, ya, yang mana dengan sesuatu tersebut, ya, diperoleh faidah, jadi menghasilkan faidah. Jadi ungkapan dari sesuatu yang mana sesuatu tersebut, ya, dengan sebab sesuatu tersebut faedah diperoleh. Itu. Sekira ini dipahami, ya. Jadi ungkapan tentang sesuatu, iya, dengan sebab sesuatu tersebut maka muncullah faidah, lahirlah faidah. Iya, kata beliau, sawaun akana lafzan, sama saja apakah dia lafaz am lam yakun, atau dia bukan lafaz. Iya. Jadi yang penting dia menghasilkan makna, suatu ungkapan yang dia bisa memberikan makna, atau makna bisa diperoleh darinya, memiliki makna. Iya, apakah dia dilafadzkan ataupun tidak dilafadzkan. Nah, beliau kasih contoh di sini yang tidak dilafadzkan adalah kal khatti, seperti garis-garis, seperti garis, ya. Wal kitab, atau tulisan-tulisan. Wal isyara, atau tanda-tanda penunjuk seperti itu. Ya. Ini definisi kalam secara secara etimologi. Namun perlu kita tanbih di sini, dari definisi yang beliau bawakan ini adalah merupakan definisi yang keliru. Iya. Karena di sini beliau definisikan secara bahasa. Kalam itu bisa berupa lafaz atau selain lafaz. Iya. Atau selain lafaz. Kita katakan ini adalah keliru berdasarkan kisah tentang Maryam alaihissalam ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam kalau tidak salah, yang mana Maryam menyebutkan, ya, yaitu beliau mengatakan walan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan berkalam, tidak akan berbicara pada hari ini, ya. Walan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan berbicara kepada manusia, siapapun juga dari kalangan manusia pada hari ini, tidak akan berbicara. Ya. Karena beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hamil, mengadukan kepada Allah bagaimana beliau bisa hamil, bisa punya anak sementara beliau tidak memiliki suami. Sementara beliau ini adalah orang soleh, tidak pernah melakukan perbuatan zina.
tapi bisa hamil. Ya. Yang kemudian beliau keluar dan dikerumuni oleh manusia, dan manusia mencerca beliau, menuduh beliau sebagai seorang penzina. Ada yang menuduh beliau macam-macam tuduhan yang diberikan kepada beliau. Iya. Seorang orang Yahudi mengatakan beliau adalah berzina, sementara orang-orang Nasara meyakini bahwasanya anak yang beliau lahirkan adalah anak Allah karena tidak punya suami, orang soleh, orang wanita soleha. Kenapa bisa mengandung dan melahirkan? Berarti ini anak Allah. Ya. Maka disebutkan dalam Al-Quran ketika manusia mencerca beliau dalam keadaan menggendong bayi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, maka disebutkan bahwasanya fa'asyarat ilaih, atau yang semakna dengannya. Maka kemudian beliau menunjuk kepada bayi tersebut, kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya. Dan ketika beliau menunjuk kepada bayi tersebut, semua orang yang hadir pada saat itu paham, iya, apa yang beliau maksudkan. Paham apa yang beliau maksudkan. Iya, yaitu beliau perintahkan orang-orang itu untuk bertanya langsung kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang bayi. Maka manusia pun pada saat itu mengingkari. Mana mungkin bayi yang belum lahir dia bisa berbicara. Maka kemudian berbicara Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan ana abdullahi wa rasuluh. Ana abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, sisi pendalilan kita di sini yang mana beliau sebutkan di sini bahwasannya definisi kalam itu yang terpenting adalah dia suatu ungkapan yang bisa menghasilkan faedah, yang memberikan faedah. Artinya memberikan faedah di sini bisa dipahami maknanya oleh orang yang melihat ataupun orang yang mendengar. Nah, di sini Maryam alaihissalam telah bernazar. Kata beliau, walan ukallima al-yawma insiya. Dan aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga hari ini. Nah, kalau isyarat itu termasuk kalam, iya, isyarat yang dipahami maknanya, dan ini dipahami oleh orang-orang pada saat itu, maka tentunya Maryam di sini telah melanggar nazarnya, karena dia sudah berkalam berarti. Iya, padahal beliau sudah bernazar untuk tidak akan berkalam kepada siapapun juga pada hari itu. Maka di sini tidak disebutkan, tidak didapati satupun dalil yang menyebutkan bahwasannya Maryam alaihissalam telah melanggar nazarnya. Iya. Menunjukkan bahwasannya beliau tidak berkalam, sehingga beliau tidak dikatakan melanggar nazarnya. Menunjukkan bahwasanya isyarat yang beliau berikan kepada manusia agar supaya mereka bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi pada saat itu bukan termasuk kalam. Kalau sekiranya itu termasuk kalam, maka tentunya beliau telah melanggar nazarnya. Ya, dari sini jelas bahwasanya isyarah adalah tidak termasuk kalam. Iya, sehingga definisi kalam secara etimologi yang benar adalah yaitu lafzun lahu maknan,
lafaz yang memiliki makna. Ya, lafaz yang memiliki makna. Itu kalam secara bahasa atau secara etimologi. Nah, kemudian kita berpindah kepada makna kalam atau definisi kalam secara terminologi atau secara istilah nahwu. Kata beliau, wa ammal kalamun nahwi, adapun kalam secara istilah nahwu adalah fala budda min ay yajtama'a fihi arba'atu umurin. Maka harus terdapat padanya atau terkumpul padanya 4 perkara. Dari kalam itu secara terminologi harus terkumpul padanya 4 perkara. Al-awwalu, 4 perkara tersebut adalah al-awwalu, yang pertama adalah ayyakuna lafdhan. Jadi dia harus terlafadzkan. Ya. Kalau tidak dilafadzkan maka dia bukan kalam. Maka garis-garis, tanda-tanda, kode-kode dan seterusnya yang tidak dilafadzkan itu bukan kalam. Ya, isyarat bukan kalam. Wathani, kata beliau, dan yang kedua adalah ayyakuna murakkaban. Hendaklah kalam itu murakkab. Dia murakkab. Maksudnya makna murakkab di sini tersusun atau terdiri dari 2 kata atau lebih. Kapan dia cuma 1 kata, walaupun dia dilafadzkan, maka dia bukan dikatakan kalam. Contoh, Muhammadun, saya katakan Muhammadun, terpenuhi. Ya, syarat yang pertama yaitu dilafadzkan. Tapi tidak terpenuhi syarat yang kedua yaitu murakkab, terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini Muhammadun cuma 1 kata, maka ini tidak termasuk kalam karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, watsalits ayyakuna mufidan. Ayyakuna mufidan. Yang ketiga adalah hendaklah dia memberi faidah. Artinya dipahami maknanya. Iya. Difahami maknanya. Berarti yang pertama dia harus dilafadzkan, yang kedua dia harus tersusun 2 kalimat, 2 kata, maka yang ketiga dia harus dipahami maknanya. Makna di sini maksudnya ketika seorang dia mengucapkan sesuatu kalimat, ya, ketika dia berhenti, dengan berhentinya dia, orang-orang yang mendengarkan itu sudah memahami kalimatnya, memahami makna apa yang dia ucapkan. Maka itu menunjukkan bahwasanya kalimatnya dia itu adalah al-mufid, memberikan faedah. Ya, contoh. Alal maktabi. Alal maktabi. Di atas meja. Ya. Syarat yang pertama itu lafaz terpenuhi. Ya, dilafadzkan. Syarat yang kedua juga alal maktabi, terpenuhi. Karena ini tersusun dari 2 kata. Pertama ala, yang kedua al-maktab. Tapi syarat yang ketiga al-mufid. Dia tidak mufid. Syarat yang ketiga harus mufid. Harus dia terpahami maknanya. Di sini orang tidak paham. Berhentinya orang berbicara. Belum dipahami orang mendengarkan. Alal maktab, di atas meja. Apa yang di atas meja? Nggak diketahui apa. Ada apa dengan di atas meja? Ada sesuatu apa? Tidak dipahami.
maka ini bukan kalam. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Kecuali kalau dia katakan al-kitabu 'alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Iya. Berarti ini terpenuhi syarat. Karena apa? Dia terlafadzkan. Yang kedua dia murakkab, yang ketiga dia adalah mufid. Kemudian yang berikutnya adalah kata beliau warrabi', dan yang keempat adalah ayyakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Ya, hendaknya pembahasan dari kalam itu yaitu dengan pembahasan bahasa Arab. Maksudnya peletakannya di sini dia harus dengan peletakan bahasa Arab. Harus merupakan lafaz dari lafaz bahasa Arab. Tidak boleh selain dari lafaz bahasa Arab. Itu maknanya dia. Jadi kita kasih contoh. Muhammad sedang belajar bahasa Arab. Iya, syarat yang pertama. Lafaz terlafadzkan. Muhammad sedang belajar bahasa Arab. Ya. Syarat yang kedua, murakkab. Terpenuhi. Terdiri dari dua kata atau lebih. Syarat yang ketiga, al-mufid. Dipahami maknanya. Jelas sekali dipahami maknanya. Muhammad sedang belajar bahasa Arab. Semua orang paham kalimat ini. Menjelaskan tentang kondisi Muhammad yang dia sedang belajar bahasa Arab. Tapi syarat yang keempat tidak terpenuhi, yaitu ayyakuna mawdu'an bil wad'i al-arabi. Hendaklah pembahasannya atau redaksi kalimatnya dia itu harus dengan berbahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab tidak termasuk kalam, maka Muhammad sedang belajar bahasa Arab, ini bukanlah kalam. Kenapa? Karena dia bukan lafaz dari lafaz bahasa Arab. Ya, mungkin sampai di sini dulu di pertemuan yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.